seperempat penduduk bumi ini dimusnahkan. Gara-gara apa? Jealous. Gara-gara adanya iri hati. Kapan kejadian ini terjadi? Tahu nggak? Seperempat penduduk di bumi dihabisi, dibunuh, mati karena satu orang jealous, iri hati. Kapan itu? Tahu cerita ini? Kapan? Ceritanya adalah ketika di Kejadian. Ya, Kejadian yaitu tentang Adam, Hawa, Kain dan Habel. Yang terjadi apa? Kain membunuh Habel. Maka mati kan? Dari 4 orang, 1 mati kan? Tinggal 3 orang. Berarti penduduk bumi hilang berapa? Seperempat. Betul ya? Dari 4, mati 1, jadi seperempat. Penduduk bumi hilang gitu ya. Yang bunuh siapa? Kain. Yang dibunuh siapa? Habel. Saya percaya kita semua sudah tahu ya. Kan Niko akan bahas tentang hal ini. Yang pertama kita akan lihat, Kain itu siapa sih? Kain itu siapa? Anaknya Adam dan Hawa, ya kan? Kain itu kalau di dalam Kejadian 4 ayat 1, maka kata perempuan itu siapa? Hawa, ya kan? Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ketika Kain ini lahir, maka Hawa ini mengucap syukur, betul ya? Dia berkata bahwa aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Namanya keren gak? Aku sudah mendapatkan anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Berarti kan anak ini sebenarnya anak yang luar biasa, betul gak? Dia bisa lahir karena siapa? Pertolongan Tuhan, benar? Betul ya? Jadi seharusnya anak ini atau Kain ini hidupnya harusnya luar biasa nggak? Luar biasa dong, orang tuanya luar biasa dan dia pun bisa lahir, dia pun bisa ada di dunia ini karena apa? Pertolongan Tuhan. Sepakat dengan saya? Tapi apa yang terjadi di akhir hidup Kain? Kita semua tahu ya, akhirnya dia membunuh Habel dan akhirnya dia dibuang dari hadapan Tuhan, betul? Dan apapun yang dia lakukan, Tuhan kutuk si Kain. Artinya apa teman-teman? Artinya orang yang memulai dengan baik, belum tentu apa? Mengakhiri dengan baik pula. Saya ulangi ya. Orang yang memulai dengan baik, belum tentu mengakhiri dengan baik pula. Biarlah ini menjadi ingat-ingatan kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Ada terlalu banyak orang-orang yang masa mudanya takut akan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang masa mudanya pelayanan, bahkan pimpin firman, bahkan dia pegang komsel, dia melayani, dia pegang mungkin persekutuan banyak yang dia handle, tapi di akhir hidupnya dia tidak mengakhiri dengan baik. Ada nggak seperti itu? Banyak contoh-contoh Alkitab yang luar biasa ketika dia memulai, tapi akhirnya apa? Hancur. Sebagai contoh siapa? Orang yang terkuat dicatat di Alkitab. Siapa itu? Simpson, betul ya? Dia memulainya dengan baik. Ya kan? Luar biasa kan Simpson kan? Dia ngalahin orang Filistin, tapi dia mengakhiri apa? Matanya dibuat buta, dia akhirnya dipenjara. Walaupun di akhir hidupnya dia apa? Berhasil membunuh orang Filistin. Tapi hidupnya sengsara. Sengsara kan? Di akhir hidupnya. Yang kedua, ada orang yang paling berhikmat yang Tuhan pernah ciptakan. Sebelum dan setelah dia, tidak ada orang yang diciptakan lebih berhikmat daripada orang ini. Siapa itu? Salomo, betul ya? Di awal hidupnya dia mendapat hikmat, banyak orang berbondong-bondong datang ke Israel pingin melihat Salomo. Dia bangun kerajaan Israel begitu megah, dia bangun bait Allah begitu megah. Tapi di akhir hidupnya kerajaannya hancur nggak? Hancur. Mau mulai dengan baik. Tapi di akhir hidupnya belum tentu dia mengakhiri dengan baik. Guys, mereka ini tokoh-tokoh Alkitab. Saya ulangi ya, mereka ini tokoh-tokoh Alkitab.
Kalau mereka tokoh-tokoh Alkitab yang mereka memulai dengan baik dan mengakhirinya belum tentu baik, so bagaimana dengan kita? Halo? Apakah kita lebih hebat dari Simpson dan lebih hebat dari Salomo? Yakin nggak? Apakah Anda yakin ketika Anda sudah memulai hidupmu dengan baik, Anda mengakhiri hidupmu dengan baik pula? Yakin nggak? Kayaknya nggak yakin, Kak. Kalau engkau nggak yakin, maka hari ini kita perlu belajar untuk apa? Memastikan hidup kita, ketika kita sudah memulai hidup ini dengan baik, kita harus mengakhirinya dengan baik pula. Amin? Amin? Karena itu perlu ada suatu penjagaan di dalam hidup kita. Kita perlu jaga hidup kita benar-benar supaya hidup kita di akhir hidup kita sampai akhir hidup kita mengakhiri dengan baik. Sama seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sekarang aku siap untuk terima mahkota kemuliaan. Maukah itu terjadi di dalam hidup kita? So anak-anak muda, anak-anak booms, marilah kita belajar, marilah kita sungguh-sungguh, terutama hari ini kita akan belajar dari Kain dan Habel. Bagaimana kita bisa, at the end of the day, di dalam hidup kita bisa mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik pula. Amin. Amin. So kita lihat kenapa sih atau apa yang terjadi di dalam kehidupan Kain di Kejadian 4 ayat 3. Firman Tuhan katakan setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kita tahu ya bahwa Kain dia datang mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu karena Kain adalah seorang petani. Jadi dia menghasilkan apa? Buah-buahan. Itu yang dipersembahkan. Lalu ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Karena Habel ini dia seorang peternak, ya, gembala. Dia mempersembahkan, ya ini lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Coba perhatikan kata itu. Maka Tuhan mengindahkan, maka Tuhan memperhatikan, maka Tuhan menerima. Yang diterima siapa? Habel dan persembahannya. Di situ dipakai kata dan. Artinya kalau menggunakan kata dan, itu artinya dua yang dihubungkan dengan dan. Ini statusnya sama. Habel dan apa? Persembahannya. Jadi yang diterima bukan hanya persembahannya, tapi yang diterima juga siapa? Habelnya. Ngerti ya di sini ya? Jadi Tuhan itu tidak hanya menerima persembahan Habel, tapi dia juga menerima siapa? Habelnya. Jadi kalau kita dulu mungkin di guru sekolah minggu pernah kita diajari, oh Habel, kenapa Habel persembahannya diterima? Oh karena dia mempersembahkan persembahan yang terbaik. Karena Tuhan sangat suka dengan persembahannya Habel. Enggak salah, tetapi ada kurangnya. Karena Tuhan tidak hanya memperhatikan persembahan, tapi Tuhan juga memperhatikan siapa? Habelnya. Ingat ya, bukan hanya persembahan, tapi orangnya juga. Kalau di ayat yang kelima kita lihat, di ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Hal yang sama terjadi pada Kain, yaitu apa? Yang ditolak Tuhan, apakah hanya persembahan Kain? Enggak. Karena di situ juga pakai kata dan. Artinya apa? Kain dan siapa? Korban persembahannya. Artinya yang ditolak Tuhan siapa? Persembahannya dan Kain. Jadi kalau dulu kita berpikir bahwa oh Kain ini ditolak karena dia bawa buah-buah yang busuk, buah-buah yang enggak baik di hadapan Tuhan, makanya dia ditolak. Oh Tuhan tidak serendah itu dalam tanda kutip. Ya. Tuhan tidak hanya melihat persembahan, tapi Tuhan lihat hidup orangnya yang mempersembahkan. Karena yang ditolak Tuhan tidak hanya persembahannya, tapi juga siapa? Kainnya. Sepakat? Jelas ya sampai sini ya. Habel diterima, Habelnya diterima, persembahannya diterima. Kainnya ditolak, persembahannya juga ditolak. Lah why? Nanti kita akan lihat. Kenapa? Lah saat itu terjadi apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sangat panas tuh dia benar-benar menyala-nyala, marah sekali. Dia sangat tidak suka, mukanya muram itu kayak turun gitu ya.
Kalau bibir gitu kan, bibir turun gini kan, sangat sangat kesel gitu ya, sangat susah gitu ya, sangat marah sekali. Marah kepada siapa? Pada Tuhan. Karena apa? Dia ditolak, persembahannya juga ditolak. Dia marah sama Tuhan karena ditolak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Kain marah karena persembahannya dan dirinya juga tidak diindahkan Tuhan. Nah, ini alasan atau dasar atau awal mula terjadinya pembunuhan seperempat penduduk bumi. Karena dimulai dari apa? Adanya marah. Kain marah kepada Tuhan. Setelah itu, ketika dia marah kepada Tuhan, dia lihat Habel, kok Habel diterima? Akhirnya muncul adanya apa? Iri hati kepada Habel, saudaranya. Lah ini yang berbahaya. Tetapi sebelum itu saya mau bahas gini, apa sih yang membuat persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak? Apa yang membuat Habel diterima dan Kain ditolak? Kita perhatikan. Di ayat yang ketiga, Kain mempersembahkan itu pakai kata vayave. Tapi bedanya Habel mempersembahkan, sama-sama di dalam bahasa Indonesia pakai kata mempersembahkan, tetapi bahasa aslinya berbeda. Vayave dan kalau Habel dipakai kata heavy. So, ini artinya apa? Ya, Kain itu kalau dia mempersembahkan itu artinya apa? Dia mempersembahkan itu sekedar menjalankan kewajiban. Jadi ketika Kain itu bawa persembahan kepada Tuhan, dia itu mempersembahkan sekedar karena kewajiban, karena rutinitas, karena keharusan, karena aturannya gitu, ya sudah saya bawa persembahan itu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya ketulusan di situ. Tidak ada yang namanya iman kepada Tuhan di situ. Tidak ada yang namanya kepercayaan kepada Tuhan di situ. Tidak ada yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan di situ. Dia hanya datang kepada Tuhan bawa persembahan hanya karena rutinitas. Itu yang buat dia ditolak. So bagaimana dengan kita? Apakah Anda datang ke boom ini karena rutinitas? Karena hari Sabtu jam 5, ada boom, ya udah gue datang gitu ya. Wah, kenapa gue datang? Ya, karena gue pelayanan, gue datang. Kenapa gue datang? Wah, karena gue khotbah, gue datang gitu. Karena rutinitas. Walaupun kita datang ke ibadah, kita mempersembahkan sesuatu, kita persembahkan pelayanan kita persembahkan uang kita, nanti kita setelah ibadah ada persembahan ya, kita persembahkan uang kita, tetapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, hanya karena rutinitas, tidak ada iman di situ, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan di situ, tidak ada kedekatan dengan Tuhan di situ, jangan-jangan engkau ditolak sama Tuhan. Apakah engkau mau seperti itu? Kalau saya sih enggak. Kalau saya nggak tahu dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau teman-teman bagaimana? Mau nggak ditolak sama Tuhan? Lah apa yang terjadi dengan Habel? Bedanya apa ya? Kalau Habel kata mempersembahkan itu artinya dia dengan sengaja, dengan tujuan yang jelas dia bawa persembahan karena Tuhan. Kepada Tuhan. Dia bawa persembahan itu ada tujuan. Wah, gue mau persembahin yang terbaik buat Tuhan. Karena dia punya iman kepercayaan pada Tuhan. Karena dia kenal siapa Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada tujuan bahwa aku ingin berikan ini kepada Tuhan. Karena aku mengucap syukur kepada Tuhan. Aku mau persembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Anda datang ke ibadah, boom, hari ini. Apakah Anda punya tujuan? Aku mau nyembah Tuhan. Aku mau datang ibadah karena aku ingin ketemu dengan Tuhan. Aku mau datang ibadah karena aku ingin mengagungkan Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan. Aku ingin dengar suara Tuhan. Aku ingin dengar firman Tuhan yang mengubah hidupku. Apakah ada tujuan itu? Jadi datang itu dengan tujuan yang jelas. Dengan sebuah kerinduan. Wah, aku ingin kayak kalian ketika pacaran gitu ya, seneng cowok dengan cewek gitu. Ditelepon, "Beb, nanti ke rumah ya." Wah, ketika kita siap-siap kita datang ke rumah, pasti kan dengan tujuan yang jelas. Aku ingin ketemu dengan kekasih hatiku. Ya, aku ingin jalan-jalan, nanti aku ingin makan bersama, ada tujuan, ada kerinduan untuk ketemu. Lah, apakah ketika Anda datang beribadah, ketemu dengan Tuhan ada tujuan itu?
Ada keintiman itu untuk aku ingin ketemu dengan Tuhan. Aku ingin beribadah bersama-sama dengan teman-teman keluarga Tuhan di sini untuk persembahkan pujian dan penyembahanku. Sehingga ketika Anda di sini beribadah di sini, Anda nyanyi, Anda melakukan pujian penyembahan, maka pujian penyembahanmu itu bukan hanya sekedar menyanyi. Tapi ada power di situ, ada kekuatan di situ. Anda bernyanyi dengan sungguh-sungguh karena Anda ngerti di hadapan Anda ada siapa? Ada Tuhan di situ. Maka kualitasnya akan berbeda juga, amin. Amin. Pilihan ada di tangan Anda sekarang. Pilihan ada di tangan kalian sekarang. Kalian mau datang ibadah karena rutinitas, atau kalian datang beribadah karena Anda punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan? Yang mana? Silakan memilih ya. Kita lihat, Tuhan itu mencari hati yang penuh iman, bukan sekedar bukan sekedar rutinitas. Tuhan pingin hati anak-anak ini mana sih? Kedekatan, dia pingin ketemu dengan kita secara pribadi, bukan karena rutinitas. Amin. Amin ya. Maka yuk kita datang ibadah dengan tujuan yang jelas, dengan berusaha berikan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya setelah hari ini, berikan persembahan pujian penyembahanmu, sungguh-sungguh engkau ada di hadapan Tuhan, Allah yang maha tinggi, berikan yang terbaik untuk dia. Jangan hanya karena rutinitas, amin. Amin. Jangan hanya karena orang lain dilihat kakak, dilihat teman-temanmu nggak enak gitu ya. Jangan karena ada Kak Yo loh nggak enak kalau nyanyinya nggak semangat. Oh enggak. Ada Tuhan. Amin ya. Nah, Kain ini ketika dia melihat persembahannya tidak diterima, ketika dia melihat dirinya tidak diterima oleh Tuhan, maka dia timbul yang namanya apa? Iri hati. Kepada siapa? Habel. Betul ya? Nah, apakah kita pernah merasa iri hati kepada teman-teman kita? Kok dia boleh pelayanan sih? Kok gua enggak? Kok kayaknya hidupnya dia diberkati sih? Kok gua enggak? Kok kayaknya dia hidupnya enak aja ya? Kok gua susah hidupnya? Ada enggak perasaan itu? Kalau ada, itu bahaya, warning yang kita perlu selesaikan. Kalau kita sampai ada iri hati, kok dia pelayanan kok gua enggak? Kok dia lebih dianggap jadi leader kok gua enggak? Kok dia lebih dipakai, diperhatikan sama kakak rohani kok gua enggak? Ketika ada iri hati di situ, maka hati-hati Anda. Karena apa? Ada sesuatu hal yang akan negatif yang akan terjadi. Kita lihat di ayat yang kelima. Tuhan ingatkan kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengingatkan siapa? Kain. Jadi ketika Kain marah, ketika Kain ini emosi pada Tuhan, Tuhan cuma ingatkan sama Kain. Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu ada pertanyaan retoris sebenarnya. Harusnya Kain, engkau ini gak perlu marah. Engkau ini bisa bersuka cita ketika engkau apa? Melakukan perbuatan baik. Tapi jika engkau tidak melakukan perbuatan baik, jika engkau iri hati kepada sesamamu, di situ ada apa? Dosa yang sudah mengintip di depan pintu. Ketika Anda buka celah, Anda iri hati kepada sesamamu, Anda iri hati kepada teman-temanmu, Anda iri hati kepada leadermu, maka ada dosa yang mulai apa? Mengintip di situ. Hati-hati itu adalah celah untuk Anda bisa jatuh ke dalam apa? Dosa. Dan Kain akhirnya apa? Karena dia tidak menguasai hidupnya, dia tidak berbuat baik, tapi dia tetap berbuat jahat, yang terjadi apa? Akhirnya dia berdosa, yaitu apa? Membunuh Habel. Maka ketika mulai timbul iri hati, timbul sesuatu yang kalian gak suka, selesaikan cepat-cepat di hadapan Tuhan.
Selesaikan perasaanmu, selesaikan pikiranmu, selesaikan hatimu. Supaya apa? Jangan sampai engkau jatuh ke dalam apa? Dosa. Amin. Lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang baik sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Selesaikan. Kalau perlu konsultasikan dengan siapa? Kakak rohanimu. Kalau perlu ngobrol dengan orang-orang yang engkau percayai sebagai leadermu. Sharing dengan mereka, Kak kok saya iri hati ya Kak. Kak kok saya nggak suka ya dengan orang itu ya Kak. Kak kok saya kayaknya nggak diperlakukan adil ya Kak. Lebih baik jujur, betul nggak? Pasti kakak-kakak rohanimu akan tolong, bener? Sepakat? Daripada Anda pendam sendiri, daripada Anda pendem sendiri itu dan akhirnya perasaan iri hati Anda menjadi dosa, berbuah dosa di dalam hidup Anda. Kan tambah bahaya, betul? Betul nggak? Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Ya lakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Anda melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan apa? Sukacita di situ. Ketika engkau ada iri hati, konsultasikan kepada kakak rohanimu. Pasti kakak rohanimu akan berikan apa? Nasihat di situ. Kenapa engkau iri hati? Kenapa? Dasarnya apa? Nah, di situ nanti kakak-kakak akan memberikan solusi terhadap permasalahanmu. Mungkin akan berikan engkau kesempatan untuk engkau bisa melayani. Mungkin engkau akan diberikan kesempatan untuk engkau upgrade skillmu. Mungkin engkau akan diberikan solusi jalan keluar supaya apa? Masalah iri hatimu itu terselesaikan. Amin. Amin. Jadi ingat ya, iri hati itu sangat berbahaya sekali. Cepat-cepat selesaikan kalau itu ada masalah di dalam hati kita. Cepat-cepat selesaikan. Kalau nggak bisa selesaikan sendiri, ngomong dengan kakak rohani. Dan berbuat baik. Kuasai hidupmu. Penguasaan diri supaya apa? Hidupmu bisa mendapatkan apa? Sukacita. Kalau sudah nggak ada iri hati, damai nggak? Ketemu dengan orang aman nggak? Aman. Sukacita aja karena nggak ada masalah. Amin. Karena itu apa? Bagaimana supaya kita dari iri hati menjadi sukacita? Ya datang kepada Tuhan dengan iman dan ketulusan dan hindari apa? Kecemburuan, iri hati. Datang ke Tuhan. Jadi ketika Anda datang beribadah, sungguh-sungguh Anda fokusnya ke siapa? Ke Tuhan. Jangan fokus lihat, wah pelayanan ini kayaknya nyanyinya kurang, kayak saya cuma rutinitas. Banyak alasan yang lain. Kalau Anda fokus ke Tuhan, maka hati Anda tulus ke Tuhan, maka Anda ngerti iman kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Ya Anda punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika engkau punya kedekatan dengan Tuhan, maka Anda akan dapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Maka disitulah Anda akan punya kekuatan, dijauhkan untuk apa? Tidak melakukan dosa, dijauhkan dari apa? Kecemburuan. Kenapa? Ketika Anda ibadah, Anda fokusnya ke Tuhan. Enggak fokus yang lain. Mau yang lain pelayanan ya terserah. Urusannya dia sama Tuhan. Betul? Mau dia diangkat jadi pemimpin ya terserah, urusannya dia. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada orang itu ya terserah. Hubungan saya yang penting sama Tuhan bagaimana? Fokus ke Tuhan. Dan yang kedua Pak, lakukan hal yang baik dan benar untuk mendatangkan apa? Sukacita. Ketika kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga rohani kita di sini, lakukan hal yang baik kepada teman-teman kita. Lakukan yang sesuai dengan firman. Kenapa? Karena ketika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, hati kita diisi oleh firman Tuhan, maka kita punya yang namanya apa? Kekuatan. Kekuatan. Kita punya yang namanya apa? Penguasaan diri. Dalam buah roh itu ada yang namanya apa? Penguasaan diri di situ. Kita akan punya kasih di situ kepada orang-orang sesama kita. Dan itu akan menjauhkan kita dari perbuatan berdosa. Amin. Amin. Maka mulai sekarang ingat, datang ke Tuhan dengan tujuan yang jelas. Fokus ke Tuhan, berikan yang terbaik pada Tuhan. Ada satu yang sering kali ya, kita ini dalam tanda kutip kurang tepat untuk berkata, untuk mengucapkan. Misalkan gitu. Ketika kita ngomong gini, kita datang ke Tuhan memberikan persembahan hidup kita. Tidak ada kata sebenarnya ketika dihubungkan dengan persembahan itu memberi persembahan.
Karena kalau memberi persembahan itu artinya kita ingin lebih punya, kita memberi ke orang lain. Memberi itu artinya ini kepunyaan kita, kita beri kepada orang lain. Betul ya? Tapi arti yang tepat, kata yang tepat itu apa? Mempersembahkan kepada Tuhan hidup kita. Artinya apa? Kita berikan yang terbaik. Mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dengan tujuan, oh ini tuh punyanya Tuhan. Tuhan, aku persembahkan kepada Engkau. Mari kita persembahkan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik untuk maju ke depan.